Saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Semoga saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kita. Meskipun pada tahun ini kita masih berada di tengah suasana pandemi dan kita belum bisa melakukan begitu banyak hal yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelum kita mengalami pandemi. Dengan lomba di mana-mana, dihadiri oleh begitu banyak orang di tempat yang sama, kita belum bisa melakukan itu pada tahun ini. Sekalipun demikian, kita melihat ada semangat dari bangsa ini untuk tetap boleh mensyukuri hari kemerdekaan kita. Sang merah putih sudah berkibar di mana-mana, dan kita melihat pemerintah kita terus melakukan upaya-upaya untuk membawa bangsa ini keluar dari pandemi dengan segala dampaknya. Saudara-saudara, di tengah suasana kemerdekaan yang kita akan rayakan di bulan ini, pertanyaan bagi kita adalah, apa yang akan kita persembahkan menjadi wujud syukur kita atas kemerdekaan bangsa kita? Apa yang akan kita lakukan bagi bangsa ini? Mungkin kita berpikir pada saat ini yang diperlukan oleh bangsa kita adalah orang-orang yang bisa berpikir secara kritis, yang duduk dalam pemerintahan, dan mereka bisa berpikir untuk hal-hal yang akan dilakukan untuk mengeluarkan bangsa kita dari pandemi ini. Dan kita mungkin bukan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Atau kita berpikir, mungkin saat ini yang diperlukan oleh negeri kita adalah pahlawan-pahlawan di bidang medis. Para tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelah meskipun ada begitu besar resiko di depan mata ketika mereka tetap mengabdi dan melayani di tengah pandemi ini. Tapi mereka berjuang terus. Pahlawan bangsa. Dan mungkin kita pun bukan bagian dari tenaga kesehatan. Lalu kita bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara, mari kita melihat satu bagian dalam Alkitab. Ketika pada suatu kali Tuhan memilih Musa untuk mempersiapkan dia memimpin umat Israel. Pada waktu itu, Musa belum punya pengalaman memimpin banyak orang. Musa bahkan mengatakan kepada Tuhan bahwa dirinya tidak pandai berkata-kata. Tetapi Tuhan tetap memilih Musa. Dan di situ Musa juga merasa ragu. Apa bisa? Saya tidak bisa melakukan itu. Apa bisa saya maju mengambil tanggung jawab ini? Bahkan juga apa yang harus menjadi jawab saya kalau orang-orang tidak percaya bahwa saya ini dipilih Tuhan? Jadi dalam keraguan itu, saudara-saudara, Tuhan menyapa Musa. Saya akan membacakan ada satu kalimat di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang kedua yang menarik untuk kita renungkan pada saat ini. Keluaran 4 ayat 2 mengatakan, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara, ketika Tuhan mau mengatakan kepada Musa bahwa dia menyertai Musa, satu pertanyaan yang dilontarkan Tuhan kepadanya adalah, apa yang ada di tanganmu itu? Tuhan tidak meminta sesuatu yang Musa tidak punya. Tuhan tidak meminta Musa mencari sesuatu yang lain yang tidak ada pada dirinya, tetapi apa yang ada di tanganmu itu? Dan dengan tongkat itu kita tahu kisah selanjutnya, bagaimana Tuhan membuat mujizat. Ketika tongkat itu dilempar menjadi ular, ketika diambil lagi bagian ekornya menjadi tongkat lagi. Menjadi sebuah bukti penyertaan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan Musa melangkah sendirian. Apa yang ada padamu? Itu bisa menjadi awal di mana Tuhan berkarya melalui kehidupan kita dan menyatakan kuasa-Nya. Bukan hanya pada Musa, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam perikop yang lain dalam perjanjian baru misalnya. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat pertamanya, mereka sudah tidak punya anggur, tapi mereka masih punya air. Mereka, orang-orang di pesta itu, para pelayan-pelayan pesta disuruh untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan apa yang ada pada mereka. Dengan air, dan Tuhan sanggup ubahkan menjadi anggur. Ketika orang banyak rindu untuk terus mendengarkan pengajaran Tuhan. Sedangkan pada waktu itu hari sudah menjelang sore dan mereka membutuhkan makanan. Pertanyaan Tuhan Yesus pada para muridnya, apa yang ada padamu? Bahkan kemudian ada seorang anak yang membawa apa yang ada padanya. 5 roti dan 2 ikan yang menjadi bekalnya seorang anak, seorang pribadi.
tetapi ia persembahkan apa yang ada padanya itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi begitu banyak orang. 5.000 orang lebih, semuanya makan, kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudara, apa yang ada pada kita bisa menjadi sebuah awal dari karya Tuhan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kalau kita lakukan itu dengan tulus, kita lakukan dengan segenap hati, kita pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin, dan yang terutama kita lakukan bersama dengan Tuhan. Bawa kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Kalau saudara-saudara adalah bagian dari tenaga medis yang terus berjuang di tengah pandemi ini, mari bawa ini menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sebuah usaha kita untuk mencari nafkah dan bertahan di tengah pandemi, tetapi sebuah persembahan karya kita di dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati setiap karya kita menjadi berbuah manis, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah negeri ini, jabatan apapun yang ada pada saudara, lakukan yang terbaik dan bawa apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong saudara untuk bisa melakukan yang terbaik dengan posisi itu. Kalau saudara adalah seorang guru, di tengah pandemi yang masih dilakukan segala pengajaran secara online ini, biarlah kita juga membawa karya kita di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membukakan setiap ide kreatif, biar Tuhan yang memberkati setiap pengajaran yang saudara-saudara lakukan bagi setiap anak didik kita, membentuk mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh meskipun mereka tetap belajar secara online. Kalau saudara adalah seorang businessman, seorang pengusaha, kiranya kita juga boleh tetap berbisnis dengan jujur dan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Biarlah kita bawa kepada Tuhan yang terbaik yang ada pada kita. Bahkan melalui bisnis kita pun kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara adalah seorang pelajar atau mahasiswa, kita mungkin punya mimpi, kita akan menjadi seorang yang berhasil di masa depan. Tapi biarlah bukan hanya mimpi, tapi kita juga mau mempersembahkan karya kita yang terbaik, belajar dengan optimal, dengan sebaik mungkin di hari-hari ini untuk kita boleh mempersiapkan diri kita menggapai cita-cita itu bagi negeri. Apapun peran kita, seorang ibu rumah tangga, seorang karyawan, apapun juga, biarlah kita bawa apa yang ada pada kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui setiap karya kita. Jangan tunda lagi dan jangan menunggu sampai karya-karya yang tampak besar Tuhan percayakan kepada kita. Sebab melalui karya sekecil apapun, kalau kita bawa itu dalam tangan Tuhan, Tuhan akan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Biarlah kita mencintai negeri ini dengan melakukan yang menjadi bagian kita. Di lingkup kita masing-masing. Seberapapun orang yang secara langsung terdampak dari karya-karya kita itu. Mari lakukan dengan sepenuh hati. Apa yang ada pada kita? Persembahkan dalam tangan Tuhan. Dan lihatlah Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan ikut memberkati setiap karya kita. Dan Tuhan menjadikannya berkat yang menyejahterakan negeri ini. Selamat melanjutkan karya, Tuhan memberkati kita. Amin.